Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cecilia Valentino dengan NIM AKID 308 dari kelas F dan rekan saya Konya Deva Arlianingrat dengan NIM AKID 300 dari kelas Hukum F. Kami berdua akan menyelesaikan tugas akhir kriminologi berupa video yang akan membahas tentang mazhab lingkungan. Kriminologi berasal dari dua kata, krimen dan logos. Krimen artinya kejahatan dan logos artinya ilmu. Jadi kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Lalu kejahatan itu sendiri menurut kriminologi adalah tindakan manusia dalam pertentangan dalam beberapa norma yang ditentukan oleh masyarakat di tengah manusia itu hidup. Kejahatan sebagai tindakan manusia dan sebagai gejala sosial. Di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang tiga teori lingkungan serta contohnya, yaitu teori penyimpangan budaya, teori kekacauan budaya, dan teori konflik budaya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori penyimpangan budaya. Teori penyimpangan budaya sendiri itu adalah teori yang disebut pandangan dalam masyarakat yang dipandang tidak biasa. Dalam teori penyimpangan budaya tersebut terbagi menjadi tiga teori lagi, yaitu teori social disintegration, differential association, dan cultural conflict. Yang pertama tentang teori social disintegration, yaitu teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional. Yang kedua tentang differential association. Teori ini memegang pendapat bahwa orang-orang yang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat berhubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap association serta pola tingkah laku kriminal. Lalu yang ketiga, cultural conflict. Cultural conflict menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar konduksnorm yang berbeda dan bahwa konduksnorm dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah. Yang kedua tentang teori ekologis atau teori kekacauan sosial budaya. Perhatian orang terhadap timbulnya kejahatan dari faktor-faktor ekologis telah dimulai pada pertengahan abad 19 dan mencapai puncaknya pada antara kedua perang dunia dan mulai surut dengan berakhirnya BD2. Teori-teori ini mencoba mencari sebab-sebab kejahatan aspek-aspek tertentu baik dari lingkungan manusia maupun sosial, seperti yang pertama kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dan kota khususnya urbanisasi, daerah kejahatan dan perumahan kumuh. Teori konflik kebudayaan juga. Teori ini diajukan oleh Teselin dalam bukunya Culture, Conflict and Dream tahun 1938. Menurut Teselin dalam bukunya tersebut, semua konflik kebudayaan adalah konflik dalam nilai sosial, kepentingan, dan norma-norma. Jika teman-teman ingin lebih mengetahui lanjut tentang teori lingkungan masa-masa kriminologi ini, yang tiga itu, teman-teman bisa melihat di video cuplikan selanjutnya beserta contohnya yang akan dijelaskan oleh teman saya. Differential Association Theory atau biasa disebut teori asosiasi diferensial oleh Edwin H. Sutherland. Teori ini dikemas dalam dua versi. Versi pertama pada tahun 1939 dan yang kedua pada tahun 1947. Pada versi pertama,
Sutherland dalam bukunya Principle edisi ketiga memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi diferensial. Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland dimaksudkan bahwa tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal. Akan tetapi, yang terpenting adalah dua sisi dari proses komunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, versi kedua yang disajikan pada bukunya edisi keempat tahun 1947, Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab. Selain contoh teori ketidakstabilan sosial, adapun contoh teori lainnya yaitu contoh teori kultural konflik, yaitu dengan merayakan hari-hari besar negara lain di lingkungan tempat tinggal, sekitar sendirian, syarat mas kawin yang tinggi, membuat batas atau hijab antara laki-laki dengan wanita pada acara resepsi pernikahan. Contoh differential association, yaitu Tony, seorang anak dari desa. Saat di sekolah ia mempunyai teman dari luar negeri. Lama-lama Tony meniru budaya kebarat-baratan karena sering diajak dan mengikuti temannya tadi. Contoh teori konflik budaya, yaitu yang tragedi Sampit, yang dimana tragedi ini bermula antara kelompok etnis Dayak dan Madura yang terjadi di Sampit. Contoh teori ketidakstabilan sosial adalah perampok sadis beraksi di Pulau Mas, Jakarta Timur. Mereka menyatroni rumah Dodi Triyono yang berumur 59 tahun dan menyekap orang-orang hingga tewas kehabisan nafas. Pada Senin 26 Desember, Ramlan putar-putar turun dari mobil Suzuki R3 masuk ke rumah Dodi melalui pintu teralis yang tidak dikunci. Lalu, Rahman menyekap orang-orang seisi rumah, terlihat dari CCTV. Mereka mengumpulkan orang-orang di ruang tengah sambil mengintimidasi dengan pistol dan golok. Kemudian menggiring mereka ke kamar mandi yang berukuran 1,5 x 2 meter. Datanglah Dodi beberapa saat kemudian saat para perampok selesai menggasak barang-barang berharga. Dodi kemudian dimasukkan para perampok ke kamar mandi itu. Erwin Situmorang membantu Rahman dalam proses penyekapan ini. Keran air dalam kamar mandi dinyalakan, kunci dibuang, grendel pintu dirusak, maka terkuncilah 11 orang di dalam kamar sempit itu. Pada Selasa 27 Desember, kerabat bernama Sheila Putri menyambangi rumah Dodi dengan curiga karena mendengar suara minta tolong. Dia kemudian melapor ke pos polisi Kayu Putih. Satpam dan polisi kemudian datang ke rumah Dodi dan berusaha keras membuka pintu kamar mandi itu. Security bernama Lutfi 28 tahun kemudian mendobrak pintu itu. 11 orang itu akhirnya dikeluarkan dari ruang sempit dan mengap. Namun sayang, 6 di antara mereka sudah tak bernyawa karena kehabisan oksigen. Tak lama berselang, yakni pada 29 Desember 2016, polisi berhasil menangkap 3 orang pelaku. Sementara satu lainnya yang bernama Ius Pani masih buron. Ius berhasil ditangkap di Medan, Sumatera Utara pada Minggu 1 Januari 2017. Dua tersangka pertama yang diamankan polisi adalah Ramlan Putar-Putar dan Erwin Situmorang di sebuah kontrakan di Gang Kalong RT 8 RW 2 Bojong Rawalumbu, Bekasi, Rabu pada tanggal 28 Desember 2016. Malam harinya polisi menangkap Alvin Benius 18 Sinaga di kawasan Bekasi juga. Ramlan disebut polisi sebagai pemimpin dari komplotan perampok tersebut dan juga otak dari perampokan dan pembunuhan itu. Ia tewas akibat kehabisan darah setelah ditembak polisi saat penangkapan. Ketiga pelaku yang masih hidup kemudian terjerat pasal berlapis, yaitu pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 365 KUHP tentang pencurian, dan pasal 333 KUHP tentang penyekapan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.
Disorganisasi sosial yang menggambarkan perubahan sosial, konflik, dan kurangnya kesepakatan sosial sebagai akar penyebab kejahatan dan penyimpangan. Disorganisasi sosial terkait erat dengan sekolah kriminologi ekologi, yang dimana individu tidak dapat menyesuaikan dirinya dari lingkungan lama kepada lingkungan baru. Jika disimpulkan dari kasus tersebut bahwa keempat tersangka merupakan suku Batak yang berasal dari Sumatera Utara, sedangkan tempat terjadinya pidana yaitu pada Jakarta Timur. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka tidak dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang baru untuk bertahan dan kekurangan dalam bidang ekonomi, sehingga terdorong untuk melakukan tindak pidana perampokan tersebut. Disorganisasi sosial adalah proses melemahnya nilai dan norma dalam suatu masyarakat akibat terjadinya perubahan. Pada kasus tersebut jelas ditunjukkan bahwa tindakan mereka seperti merampok, menyekap, dan membunuh tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Disorganisasi sosial muncul di lingkungan perkotaan seperti yang dapat dilihat kasus tersebut terjadi di lingkungan perumahan elit. Ketimpangan sosial memicu munculnya rasa kecemburuan sosial dalam masyarakat, dan mengikuti arus globalisasi, beberapa orang melakukan apapun yang demi mencapai keinginannya, termasuk melakukan tindak kriminal. Perampokan adalah salah satu tindakan yang mungkin terjadi akibat adanya kesenjangan 19 sosial. Perilaku menyimpang tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan karena tuntutan globalisasi. Saudara, sekelompok pemuda bermotor menyerang 4 warga di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Akibatnya, saudara, 4 orang warga terluka dan 1 diantaranya mengalami luka tusuk senjata tajam. Dari video amatir milik warga ini, saudara, terlihat sekelompok pemuda yang menyerang 4 warga di Jalan Raya Lapangan Tembak, Ciracas, Jakarta Timur. Akibat aksi penyerangan ini, saudara, 4 orang warga mengalami luka dan salah 1 diantaranya mengalami luka tusuk senjata tajam. Polisi yang datang ke lokasi langsung menggelar olah TKP untuk mencari identitas pelaku penyerangan. Polisi memeriksa sejumlah saksi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar lokasi. Sementara itu, saudara, motif penyerangan masih dalam penyelidikan. Tepatnya di depan komplek Hankam, tepatnya di Jalan Lapangan Tembak, RT 1 RW 10 Kelurahan Ciracas, ada keributan, di mana dalam tersebut ada warga berjumlah 4 orang yang menjadi korban. Saling serang dengan senjata tajam. 2 kelompok pelajar sekolah kejuruan ini terjadi Rabu malam Jalan Kampung Melayu Besar, Jatinegara, Jakarta Timur. Nampak para pelajar ini tak segan-segan menyabetkan senjata tajam ke arah pelajar lainnya. Tak ada petugas kepolisian yang membubarkan aksi puluhan pelajar nakal ini. Akibatnya, pengendara yang akan melintas pun terpaksa menghentikan kendaraan lantaran takut menjadi korban salah sasaran. Rame nggak tadi, Bang? Wah, rame, ada 50 orang, Bang. Pada bawa senjata tajam apa gimana? Waduh, bawa senjata tajam, celurit sama bisi as gitu, kayak bisi plat. Itu tawurannya ada korbannya nggak sih, Bang? Kayaknya ada dah yang luka kena bacok sama kena lempar-lemparan bisi. Tak diketahui penyebab aksi tawuran 2 kelompok pelajar ini. Namun di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur merupakan kawasan rawan aksi tawuran antar pelajar. Puluhan pelajar sekolah menengah pertama diamankan petugas di jalur utama Pantura, Subang. Mereka diduga hendak melakukan tawuran antar sekolah. Dari beberapa anak didapati yang membawa senjata tajam yang sudah dimodifikasi. Diduga akan digunakan untuk tawuran. Sebagai efek jera, pelajar itu didata dan diserahkan kepada pihak sekolah untuk kemudian ke orang tuanya masing-masing. Nantinya puluhan pelajar ini akan dibuatkan surat perjanjian atau surat pernyataan dengan pihak para orang tua dan sekolah dengan isi pernyataan tidak akan kembali mengulangi rencana apalagi melakukan tawuran. Tim Liputan CNN Indonesia.
Halo Bang. Tersangka Yuspane sempat akan diberi penutup wajah oleh polisi, tapi kemudian tidak jadi. Kapolda Metro Jaya Irjen Muhammad Iriawan beserta jajarannya juga memperlihatkan barang bukti perampokan komplotan Ramlan Butar-Butar. Terdapat pistol dan senjata tajam. Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan juga sempat menanyai tersangka Yuspane. Ini cek gambar siapa nih? Dalam rilis ini juga terungkap bahwa perampokan dan penyekapan terjadi hanya dalam waktu 16 menit. Anak foto. Aduh, anak foto nih. 16 menit. Kenapa cepat sekali? Woi, mana? Supaya apa cepat sekali kamu Ah ya, biasa. Lihat. Iya. Siapa yang mesti kamar mandi? Dicopot atau diambil? Oh, diambil. Jelas. Dibuang kemana kuncinya? Ya Ramlan yang pegang. Jadi kan saya bilang, di situ dominannya Ramlan mengendalikan perampokan ini. Karena memang sudah piawai. Ya. Kamu sama Ramlan senior mana? Oh, jadi kamu sama Ramlan lebih senior Ramlan ya? Sudah berapa kali masuk geng Ramlan dengan kelompok Ramlan? Baru sekali nih. Ya. Dalam minggu itu kamu sudah berapa lakukan perampokan? 4 mana saja? Bogor terakhir di situ. Terakhir dengan mobil yang sama. Mobil dari mana? Sewa. Plat nomornya palsu. Di mana? Oh iya palsu. Kapolda Metro Jaya Irjen M. Iriawan memperlihatkan kronologis perampokan di Pulau Mas melalui CCTV rumah korban. Kita lihat bersama, ini dia. Ini yang buka ini Ramlan. Butar-butar. Yang pincang. Ya. Dia melihat. Langsung masuk kalau udah terbuka. Ini Ramlan, aku udah duluan dalam. Ini Ramlan masuk. Nah ini Erwin. Disusul Erwin. Yang ditangkap kedua dengan Ramlan sama-sama. Ya. Lanjut. Ini akan mengambil senjata nih. Ya. Ini sudah masuk ke dalam. Ini perampokan kurang 15 menit. Dari 14.26 2 selesai. Ya. Silakan diamati. Ini mobil yang dari luar, CCTV dari luar. Nah, kemudian... Sementara ini adalah CCTV saat para korban dibawa perampok ke kamar mandi. Ya. Lanjut terus dikumpulkan. Nah, ini langsung dibawa ke kamar WC yang kecil. Betul, Mane? Mane? Betul. Ya. Oh, dibawa. Ini cuma hanya 2 menit lebih saja. Ya. Ini dari CCTV sebelah garasi kelihatan. Ya. Masuk, digiring, masuk ke kamar mandi. Biar semuanya jelas. Salah satu potongan CCTV yang belum terungkap ke publik adalah kedatangan sang pemilik rumah, Dodi Triyono. Ini dia. Ini nyampe akan ke rumah, ya. Pak Dodi datang menggunakan mobil Honda Jazz. Nah ini udah mau pulang nih, udah bawa barang-barang. Jadi memang pas saja Pak Dodi datang, kalau mungkin telat 10 menit, mungkin situasi akan berubah, akan lain. Nah pas mau pulang, dibukakan santai aja. Ini sudah bawa barang. Nah ini yang barang. Ini satu tas warna biru, satu lagi tas orange. Nah dibukakan pintunya. Disinilah ketidakcurigaan almarhum karena dianggap orang baik saja mungkin yang datang. Masuk.
ditutup, ya santai aja, tutup, kemudian turun Rodi, langsung lihat ditodong di sini, senjata nih, didorong langsung senjata nih senjata, langsung dibawa ke kamar mandi lewat samping. Jadi almarhum ini kalau telat mungkin 10-15 menit situasinya akan lain. Ini langsung senjata tajam, digiring kembali ke depan, ditarik, dibawa kembali. Ini pane ya, Yus. Ini dibawa. Ini senjata tajamnya. Langsung masuk ke kamar mandi. Melawan nggak Pak Rudi? Tidak. Tidak ada melawan semuanya ya. Nah, ini di bawah. Masih diambil apa yang dapat dari sakunya. Dompet, kamu ambil juga. Sama duit. Ya. Ya. Ini kan kamu. Yang bawa tas kan? Erwin. Dia hafal betul. Apa? Sebagai apa dia ngerti betul, nah, langsung melakukan gitu. Masuk. Ini langsung masuk ke WC untuk kembali di skap. Kenapa kamu skap? Supaya gampang. Kenapa kamu masukkan di WC? Supaya apa? Aman. Para tersangka mengunci kamar mandi yang berisikan 11 orang korban dari luar. Siapa mematikan lampu kamar mandi? Apa? Ramlan dimatikan. Kalau tidak dimatikan kan exhaustnya jalan kan? Kenapa dimatikan? Atau oke. Nah, langsung ini sudah pulang. Ini pulang dia. Mau pulang kan? Selesai? Sudah selesai. Ada yang kurang tambahin betul semua. Nah, jelas ya? Ya. Baik rekan sekalian. Jadi ini rilis kami kepada rekan-rekan semuanya. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kota Kendari dilanda kerusuhan ratusan orang yang tidak diketahui asal-usulnya merusak fasilitas umum dan menganiaya para pengendara. Tidak ada aparat yang datang untuk mencegah kejadian ini. Ratusan orang tiba-tiba melakukan kerusuhan di Jalan MT Haryono, Kota Kendari. Massa merusak lampu lalu lintas serta memecahkan kaca-kaca kendaraan. Kelompok orang merangsek memasuki sebuah pusat perbelanjaan dan membuat para pengunjung panik. Aksi kerusuhan ini viral di media sosial. Juga menganiaya pengendara yang melintas dan mengejar pengendara yang berusaha melarikan diri. Ratusan aparat sudah diterjunkan untuk meredam kerusuhan. Polisi masih mencari tahu penyebab dan identitas para perusuh. Keadaan di Kota Kendari malam tadi telah kembali kondusif. Indonesia diwarisi filosofi Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mengra yang diucapkan sama Patih Gajah Mada di abad ke-14. Kalau diartiin secara harafiah kira-kira berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu karena tidak ada kebenaran yang sifatnya mendua. Filosofi ini nggak cuma diucapin tapi juga dipakai dalam tata pemerintahan dan ideologi Majapahit saat itu untuk jaminan kebebasan beragama, buat ngeredam konflik internal yang terjadi antara pemeluk agama Buddha dan Siwa saat itu. Filosofi ini indah banget ya karena nggak cuma menjamin kesetaraan beragama, tapi juga suku, ras, dan golongan di Indonesia. Tapi kenapa ya di Indonesia sampai sekarang masih rawan terjadi konflik SARA? Nah, tahun 2022 ini baru kita lewatin kira-kira sebulan lebih lah ya, hampir ya 2 bulan lah. Nah, tapi di Indonesia udah banyak kasus yang sebenarnya nggak perlu lah ya terjadi gitu. Apalagi kalau misalnya didiemin, ini peristiwa ini bisa menjadi konflik yang berkepanjangan. Kita elaborate satu-satu coba. Yang pertama ada kasus anggota DPR lawan masyarakat Sunda. Pada saat itu, ya Arteria Dahlan
Waktu rapat kerja antara DPR dengan Kejaksaan Agung, dia meminta kepada Jaksa Agung untuk mencopot seorang Kajati yang menggunakan bahasa Sunda pada saat rapat gitu. Dan ucapannya ini ternyata kontroversial, menimbulkan reaksi banyak banget dari masyarakat Sunda. Bahkan sampai Gubernur Jawa Barat pun juga meminta Arteria Dahlan untuk meminta maaf kepada orang-orang Sunda gitu. Video klarifikasi permintaan maafnya sudah dibuat, tapi kasus ini tetap bergulir polisi. Arteria Dahlan dipanggil polisi, namun kasusnya kandas di kepolisian karena menurut polisi tidak ada unsur pidana dalam kasus ini. Dan juga diperkuat dengan keterangan bahwa Arteria Dahlan ini punya hak imunitas sebagai seorang anggota DPR. Terakhir kasusnya tetap diproses oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR, makanya kita tunggu aja gimana kelanjutannya. Nah, kasus yang kedua ini yang bisa dibilang rame juga nih belakangan ini. Jadi ada seorang pria bernama Edi Mulyadi. Dia pernah bergabung dalam sebuah partai politik dan pernah nyalek juga di 2019 tapi gagal lolos ke Senayan. Videonya viral sebab dia menyinggung soal pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara yang notabene adalah di Pulau Kalimantan. Berbagai macam kalimat-kalimat keluar dari mulutnya yang sudah bisa dipastikan 99,999% itu akan menimbulkan reaksi dari orang-orang Kalimantan. Bener aja, pada saat itu video react terhadap videonya Edi Mulyadi ini bermunculan nih, dibikin sama orang Kalimantan. Respon dengan berbagai macam cara pun juga udah dilakukan, bahkan sampai ada perwakilan dari orang Kalimantan ini datang ke Jakarta menemui anggota DPR untuk bisa dipertemukan dengan Edi Mulyadi. Terus kasusnya bergulir ke kepolisian. Di pemanggilan pertama Edi Mulyadi mangkir karena dinilai pemanggilan ini tidak sesuai dengan prosedur. Tapi akhirnya polisi tidak tinggal diam, melakukan pemanggilan kedua. Di pemanggilan kedua, Edi Mulyadi akhirnya datang memenuhi panggilan Barreskrim Polri dengan membawa serta pakaiannya karena dia juga mungkin sudah tahu ya akan ditahan. Ya betul, dia ditahan selama 20 hari pertama dan terancam 10 tahun penjara karena kasus dugaan ujaran kebencian. Nah, Nah, ngomongin soal Kalimantan, sebenarnya konflik ini bukan terjadi baru pertama kali. Ini konflik yang menimbulkan antara dua suku yang berseteru di Pulau Kalimantan pada saat itu adalah suku Dayak dan suku Madura. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi bercerita nih, ada baiknya kalau kita mengosongkan segala prasangka dan membersihkan pikiran-pikiran yang ada di kepala kita. Karena ini bukan bermaksud untuk membangkitkan memori atau mengusik luka-luka lama yang sudah pernah terjadi. Hanya sekedar menceritakan bahwa ada konflik komunal yang pernah terjadi di Indonesia dan menjadi sejarah kelam bangsa gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi 18 Februari 2001 ini pecah sebuah konflik yang melibatkan dua suku yang berseteru, yaitu suku Dayak dan suku Madura di Kalimantan. Awal ceritanya itu sebenarnya orang-orang Madura itu datang ke Kalimantan pada tahun 1930 lewat program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu. Sampai tahun 2000, transmigran Madura ini sudah menciptakan 21% populasi yang ada di Kalimantan Tengah. Akhirnya muncul berbagai macam kesenjangan baik ekonomi maupun sosial antara orang Dayak dan orang Kalimantan. Bahkan mungkin ada beberapa peraturan atau adat istiadat yang tidak dipatuhi oleh masyarakat Madura sebagai masyarakat pendatang. Sampai akhirnya unek-unek antara keduanya ini tidak bisa tersampaikan dan akhirnya muncul jadi kayak semacam fenomena bola salju. Konflik kecil menjadi lama-lama bergulir menjadi besar dan tereskalasi menjadi konflik yang besar sekali. Nah, eskalasi konflik ini pecah di tahun 2001. Tepatnya 18 Februari 2001. Awal mulanya kasus ini adalah adanya pembakaran sebuah rumah warga Dayak yang diduga dilakukan sama orang Madura. Tensi memang lagi tinggi-tingginya nih saat itu. Jadi apapun yang terjadi sudah bisa dipastikan ini otomatis akan saling menyalahkan. Perang antar suku pun tidak terelakkan saat itu. Bakar balas bakar, bunuh balas bunuh, akhirnya sampai pecah. Konflik pada saat itu yang tadinya cuma ada di Kalimantan Tengah akhirnya meluas ke hampir semua provinsi yang ada di Pulau Kalimantan gitu. Nah, singkat cerita,
Polisi berhasil menahan 1 orang yang diduga sebagai dalang kerusuhan. Kenapa dia ditahan? Karena dia diduga membayar 6 orang untuk memprovokasi situasi yang ada pada saat itu. Nah, konflik ini mulai reda, orang-orang Dayak juga sudah mulai lelah dengan kerusuhan ini, dengan kondisi yang tidak nyaman seperti itu. Mereka juga sudah mulai merasakan bahwa udahlah, nggak pengen lagi ada pertumpahan darah di Pulau Kalimantan. Akhirnya, singkat cerita, konflik ini berhasil diredam. Bahkan juga banyak banget, hampir ribuan orang Madura yang pada akhirnya memilih untuk mengungsi. Bukan memilih ya, karena emang ada pilihan. Karena ya memang harus mengungsi untuk menjaga keselamatannya gitu. Untuk mengakhiri konflik ini, dibuat perjanjian damai antara kedua kubu yang berseteru, antara orang Dayak dan orang Madura, lewat Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang kira-kira isinya warga Kalimantan Tengah siap menerima ajakan damai dan permintaan maaf yang datang dari orang Madura pada umumnya. Yang kedua, warga Madura yang sudah mengungsi dan ingin kembali lagi ke Kalimantan Tengah boleh, tapi harus mengikuti seleksi yang diatur dalam peraturan daerah tentang kependudukan pada saat itu. Nah, untuk memperingati perdamaian mereka, dibangunlah sebuah tugu perdamaian yang ada di Sampit. Peristiwa ini sudah lewat 21 tahun lalu. Jadi Sampit ini sekarang juga sudah jadi kota yang aman, kota yang nyaman, tenang, damai, nggak ada perseteruan. Jadi tidak perlu lagi diusik dengan ujaran-ujaran kebencian ataupun peristiwa-peristiwa yang ya bisa memicu konflik antara kedua suku atau berbagai macam suku gitu. Nah, ngomongin soal konflik antara suku, kenapa bisa pecah? Salah satu penyebabnya adalah soal primordialisme, yaitu pandangan atau paham-paham yang mengandung nilai-nilai yang dibawa sejak kecil. Bisa soal tradisi, bisa soal budaya, adat istiadat, ataupun kepercayaan. Bahayanya primordialisme ini bisa melahirkan pemikiran-pemikiran yang berlebihan atau pola-pola pikir yang berlebihan atau bisa dibilang kayak semacam fanatisme gitulah. Nah, dalam kasus tragedi Sampit, bisa dibilang ini adalah fanatisme kesukuan. Nah, salah satu hal juga yang jadi penting dan ternyata cukup sering dianggap remeh dan dilupain itu adalah mengenalkan konsep perbedaan kepada anak gitu. Bahwa anak itu harus tahu bahwa perbedaan itu adalah hal-hal yang wajar, hal-hal yang indah, hal-hal yang bukan negatif dan ya itu memang nyata ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ya kita harus bisa mengenalkan konsep perbedaan itu kepada anak gitu. Jadi anak-anak harus memikirkan bahwa ya berbeda itu indah. Nah, ngomongin soal fanatisme, ini sebenarnya bukan hal yang baru banget di Indonesia. Yang paling dekat aja deh dengan warga plus 62 ini adalah soal fanatisme dua kubu supporter sepak bola nih. You name it lah ya, klub-klub sepak bola mana sih di Indonesia yang gak punya supporter fanatik. Kalau mereka udah bertemu, apalagi yang sudah jadi musuh bebuyutan nih, kalau mereka udah bertemu, konflik pasti ada, rusuh pasti ada, timbul korban jiwa udah jadi hal yang biasa, apalagi kerugian material. Karena memang tuh nggak, ya bisa dibilang sih belum ada penyelesaiannya gitu. Tapi coba lihat deh, kalau misalnya timnas yang lagi main, nggak ada kan baju orange, baju biru, baju hijau, baju apa, nggak ada. Semua atribut klub sepak bola masing-masing ini luntur, melebur jadi satu, yang ada cuman atribut merah putih berkibar di stadion-stadion tempat timnas main. Buktinya bisa kan gitu, aneh ya memang gitu. Tapi memang buktinya bisa gitu. Bahkan mungkin secara tidak disadari mereka bisa duduk bersebelahan atau berdampingan yang justru ketika antar klub main mereka adalah dua orang yang saling ribut gitu. Tapi memang buktinya bisa. Nah, pertanyaannya, bisa nggak sih sebenarnya masyarakat Indonesia ini menerima adanya keberagaman tanpa harus ada intoleransi atau kekerasan? Harusnya sih bisa ya. Nah, karena pluralitas itu kan adalah hal yang sifatnya natural dan kultural. Natural ini berarti memang sudah ada sejak dari zaman pramodern sampai modern seperti sekarang ini. Nah, kalau kultural, pluralitas adalah produk yang manusia ciptakan dari kebudayaan. Jadi bisa dibilang keberagaman ini ya manusia juga yang nyiptain. Tuh kenapa mereka yang nyiptain, kenapa mereka harus rusuh ya kan? Jadi misalnya ada orang atau kelompok yang punya pemikiran anarkis soal dan gak bisa menerima perbedaan keberagaman gitu ya.
Bisa dibilang mungkin mereka sedang mengalami yang namanya degenerasi kultural atau ya kemunduran kali ya. Nah lo. Nah di sini peran Pancasila menjadi cukup krusial karena para pendiri bangsa pada saat itu sudah menduga dan sudah melakukan banyak diskusi bahwa pasti akan terjadi konflik komunal di masa mendatang. Makanya mereka akhirnya melahirkan Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara. Bhinneka Tunggal Ika jadi dasar negara. Toh Bung Karno juga melahirkan Pancasila dari nilai-nilai luhur, tradisi, dan agama yang ada. Terakhir, persatuan bukan berarti penyeragaman, tapi mengakui kebinekaan yang mengacu pada nilai-nilai universal ketuhanan, kemanusiaan, dan rasa keadilan. Itulah yang perlu kita lakukan. So, selamat hidup berbineka. Jadi dapat kita simpulkan pembahasan kali ini itu adalah berbicara tentang teori kriminologi merupakan suatu usaha dalam memahami dan mengungkapkan berbagai permasalahan tentang kejahatan dan penyimpangan yang ada di Indonesia dalam masyarakat. Teori-teori kriminologi ini menjadi landasan yang akan menunjukkan arah kepada pengamat atau peneliti dalam permasalahan apa yang akan diteliti dan dicari solusinya. Semangat kriminologis kejahatan dan perilaku penyimpang dapat dijelaskan sebagai hasil bekerjanya faktor-faktor sosial kultural, faktor-faktor interaksi, faktor-faktor pencetus, dan faktor-faktor sosial. Beberapa teori yang membahas peranan dari faktor-faktor itu sebagai faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan dan membentuk pada kriminal, yaitu faktor-faktor yang yaitu teori yang tadi.